warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ta'ala zawjalla minad dunya hatta al-akhirah li ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ansari wa siwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ummatil kiram. Thumma nakhusu husan li hadratis Syekh Imam Alim Al-Fadil Abi Muhammad Nawawi Al-Jawi radhiyallahu an wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa lidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waqtuha lan utawi waktune niat fil wudu ing dalam wudu. Jadi waktu kita semua dalam berwudu ya, dalam niat wudu waktunya niat, awal waktunya daripada niat dalam hati itu dimulai dari inda khosri awal juz'in minal waj'i ya. Nah, ketika ya awal membasuh sebagian daripada yang namanya muka atau wajah. Nah, itu waktu kita niat dalam berwudu itu inda ghusli awalin atau ghusli awalin minal awali juz'in minal wajhi. Jadi ketika membasuh muka ya, itu dalam hati nih niat, waktunya niat itu inda ghusli awali juz'in minal wajhi ya, niat itu dalam hati. Nah, itu waktu ya kita niat dalam berwudu. Jadi niat awal waktunya itu inda ghusli inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Jadi ketika membasuh ya bagian dari yang namanya muka atau rai ya. Hakaza ibaratu ba'dim bitakdimi lafi ghuslin. Jadi itu ibarat sebagian daripada ulama mendahulukan lafaz ghuslin ya ala lafi awalin ing atase lafaz kang awali mendahulukan lafaz ghuslin ya, basuh muka ya, nawaitul husla nawaitul wudu'a ya lirafil hadasil ashori fardol lillahi ta'ala. Jadi mendahulukan bitakdimi lafzi ghuslin. Jadi lafaz apa itu membasuh muka ya, nah niat ingsun ya wudu krana ngilangaken hadas kang cilik fardu krana Allah taala. Nah niat ingsunnya itu dibarengkan dengan apa itu pekerjaan membasuh muka ya, itu wawaktuha. Wahwa Mardo Sarkowi itu sebagaimana ya yang disampaikan juga oleh beliau Imam Sarkowi ya, karena juga melihat atau memandang ila annal wajiba muqaranatuha lil fi'li, karena memandang wajibnya membarengkan ya niat dengan pekerjaan apa? Pekerjaan membasuh muka. Nah, sebagaimana juga apa itu disampaikan, dipaparkan oleh beliau Imam Bajuri ya, karena juga melihat annal mu'tabaro kornuha barengaken niat bi awalil husli ya, membarengkan niat ya niat dengan pekerjaan membasuh muka. Qolal Bajuri wa mimma yu'tabaru kornul niati bihi ma yajibu husluhu min su'urihi. Wa mimma lan saking barang yuktabaru kang den bilang-bilang
kang den wilang-wilang apa kornun niati barengaken niat bi kelawan ma utawi swiji-wiji ya kang wajib apa husluhu min suurihi. Jadi yang dibilang-bilang, yang dihitung-hitung itu membarengkan niat dengan sesuatu yang dibasuh, ya, yang wajib, yang tiada lain adalah membasuh muka. Nah, sebagian yang dari muka min suurihi, jadi dari beberapa rambut-rambut yang ada di batas-batas muka. Jadi membasuh muka ini ya, itu rambutnya yang antara ini juga harus ikut kebasuh ya, harus ikut kebasuh karena ini juga dalam batasan-batasan ini termasuknya masih area muka ya, area muka. Nah, walaupun rambutnya itu ngelembreh itu karena rambutnya itu panjang ya. Nah, itu juga harus kebasuh ya dalam berwudu ya. Walaupun rambutnya itu panjang sampai ngelembreh ya. Ya juga sebagaimana kayak jenggot yang tebal ya, jenggotnya sing ketel atau tebal ya, itu termasuk sesuatu yang disunahkan. Lama yundabu hosruhu kabatini lihyati kasifatin. Nah, itu bukan termasuk apa itu wajah ya. Jenggot yang katakan tebal ya, itu enggak nyampe sampai ke dalamnya harus basah, cuman di luarnya saja ya. Walau umpamanya rambutnya itu dipotong, maka tidak wajib niat dalam arti membasuh mukanya itu rambutnya yang bukan berarti tidak ngelembreh. Kalau yang ngelembreh itu harus kena, tapi kalau dipotong jadi nggak ngelembreh, itu cuman sebatas kayak yang batasan antara area yang ditumbuhi rambut sama muka. Jadi ini ya. Ini jadi kalau arong rambutnya panjang itu harus dibasahi, kena basuhan. Tapi kalau dipotong ya itu tidak ya. Itu kalau rambutnya dipotong ya, diketok ya, itu tidak sebagaimana yang rambutnya panjang sampai ngelembreh. Nah, kalau dipotong tadi kan pendek, itu enggak dibasahin semua, pokoknya basuh muka dop gini ya, rambut-rambut yang ada di pinggir-pinggiran muka ini ikut basah. Nah, ikut basah. Tidak dibilang-bilang niat itu cukup ya, niat itu mencukupi niat. Kalau niatnya itu ya bukan katakanlah dibarengkan dengan membasuh muka, tapi niatnya itu dimulai ya, niat itu dari membasuh kedua telapak tangan. Ini berarti baru basuh telapak tangan udah nawatul wudu adur fil hadas al-shorifatul taala, niat ingsun wudu ya, kalau ngilangi atas kancil kerdu karena Allah taala. Nah, itu umpamanya niatnya sudah dari mulai awal membasuh dua telapak tangan, maka niat tersebut la yuktafa, tidak dibilang-bilang. Nah, katakanlah niat itu mencukupi dalam niat berwudu ya. Itu arti dari penjelasan wala yuktafa biqorni niati bima ya qoblal waji min ghuslil kafaini. Jadi dimulai sebelum membasuh muka ya, dimulai niat itu dari membasuh kedua telapak tangan. Wal madoti lan kekemu awal istingsaki lan ngisep banyu marang irung ya. Nah, itu juga umpamanya niat wudu ya, dari dimulai membasuh dua telapak tangan, atau lagi keadaan berkumur, atau ngisep banyu irung ya. Nah, bibir kan ini termasuknya sudah wilayah muka ya, wilayah muka, walaupun ya dalam upaya membasuh dua telapak tangan dimulai dari itu, atau dari berkumur-kumur, atau dari ngisep air hidung ya, ilam yahtasal ma'ahal juz'un minal wajhi kahamroti syafateni ya, kayak merah-merahnya kedua bibir itu dalam wudu itu lam yuktafa.
Nah, itu kalau dalam membasuh kayak dua bibir yang memakai lipstik. Nah, itu kalau dalam menghilangkan apa-apa yang ada di kedua bibir itu, ya, kalau dimulai niatnya dalam membasuh muka, itu jelas kafat humut mutakon, ya, mutlak, mencukupi, ya. Itu kalau apa itu dalam membasuhnya itu, ya, membasuh muka, ya. Ilam yang dasar maha juz'un minal wajhi kahamrotis syafateni wa illa kafathu mutlakon. Nah, kalau umpamanya ya membasuh niatnya dimulai dari membasuh dua telapak tangan, berkumur, ngisep banyu irung, ya, terus lagi kayak tadi itu menghilangkan kemerah-merahan yang ada di kedua bibir. Nah, dimulai dari itu lam yukta la yuktafa, tidak mencukupi. Tapi kalau ya kalau apa? Kalau membasuh menghilangkan kemerah-merahan di kedua bibir itu dalam niatnya itu dimulai dari membasuh muka, maka yaitu kafadhu mutlakon, termasuk mutlak, mencukupi. Nah, yang tidak menjadi apa itu tambahnya pahala sunnah, ya, tidak menjadi tambahan pahala sunnah kalau ya apa itu ya sesuatu yang diniati dalam berwudu itu, ya, dalam berwudu itu dimulai dari niatnya itu ya dari membasuh dua telapak tangan, terus berkumur, terus istinsyak, ya, terus juga, nah itu semua bisa menghilangkan pahalanya sunnah kalau tidak sesuai, ya, apa itu yang namanya waktunya nih, waktu niat, waktu awalnya niat yang dimulai daripada dibarengkan dengan membasuh muka. Nah, umpama tidak dalam arti niatnya itu ya dalam membasuh dibarengkan dengan membasuh muka, maka itu lam yuktafa atau la yuktafa, tidak mencukupi wudunya. Nah, tidak mencukupi wudunya itu kalau memang dilakukan, ya semuanya itu bisa menghilangkan, ya, atau ya bisa menghilangkan atau tidak mendapatkan termasuk pahala-pahala sunnah dalam berwudu, karena wudunya jelas tidak sempurna. Nah, kayak ya membarengkan niat atau waktunya niat selain daripada berwudu atau bersuci, ya itu dibilang-bilang awalnya ibadah atau awal mulai daripada mau melaksanakan suatu ibadah, kayak seperti selain daripada wudhu sholat, ya itu juga niatnya pada awal pelaksanaan ibadah, ya, pada pelaksanaan awal ibadah, ya, niat sholat sunnah atau lebih sholat fardu atau sholat wajib. Soli fardul maghribi, contoh umpama soli fardul maghribi salah satu rakaat mustaqbil berarti ada alillahi ta'ala. Nah, itu niatnya juga pada awal pelaksanaan ibadah apa? Ibadah sholat. Yang dalam penjelasan dalam awal pelaksanaan ibadah sholat, niat itu juga makrunatan bifi'lihi, harus dibarengkan dengan pekerjaan apa? Pekerjaan awal sholat, yaitu dibarengkan dengan apa itu makrunatan bifi'lihi itu pekerjaan dalam sholat itu tiada lain adalah membaca takbiratul ihram, ya. Nah, itu harus dibarengkan. Itu awal daripada pelaksanaan ibadah, ya, baik sholat atau itu sedekah jariyah, ya, itu juga diniati, ya, niatnya juga dibarengkan dengan
apa itu awal ibadah apa, ibadah kayak sedekah ya. Nah itu diniati bareng, niat sedekah ya jariah atau sedekah lainnya atau infak. Nah itu juga harus dibarengkan. Jadi niat ya selain pelaksanaan wudhu wa waktuha fi ghairihi ya awalul ibadah. Nah itu dimulai pada awal permulaan menjalankan atau melaksanakan ibadah itu niat ya, dalam selain daripada wudhu ya. Kalau wudhu kan ya dimulai daripada membasuh muka. Sebelum membasuh muka kan ada ya sunnah-sunnah yang harus dikerjakan, apa ya, membasuh dua telapak tangan, berkumur, ngisep air ke hidung. Nah itu kan dari berwudu awalnya tuh membasuh dua telapak tangan, berkumur, terus ngisep banyu irung. Dan niatnya ya itu dimulai daripada awal atau indah waslil wajhi ya, itu dibarengkan manakala membasuh muka. Nah itu kalau wudhu. Nah kalau selain daripada wudhu ya awalul ibadah ya. Jadi niat itu ya dibarengkan pada awal permulaan pelaksanaan ibadah. Dalam sholat pelaksanaan awal ibadah ya itu dibilang-bilang ya itu niatnya itu dibarengkan dengan membaca ya takbiratul ihram ya. Kayak umpamanya ini nawai apa usoli fardol maghribi umpama salah sarokati mustaqbil berarti jadi mama ada makmuman lillahi ta'ala. Nah itu yang dilafadzkan melalui lisan itu bukan namanya niat, karena niat itu adanya dalam hati. Nah melafadzkan lafadznya niat yang melalui lisan itu bisa untuk membantu terhadap hati ya, membantu kepada hati supaya hati itu lebih mudah dalam katakanlah niat melaksanakan ibadah sholat ya. Nah atau sholi fardol maghrib salah rakaat lagi berarti adaan makmuman fardol lillahi ta'ala, terus Allah. Nah kalimat yang itu diucapkan melalui lisan itu kan membantu pada hati. Akhirnya barang sudah selesai baru Allahu akbar takbiratul ihram. Nah manakala mengangkat kedua telapak tangan membaca takbiratul ihram, nah itu dibarengkan dengan niat dalam hati, niat ingsun ya salat maghrib 3 rakaat ada kiblat halid dadi makmum fardu krana Allah. Itu dalam takbir mengangkat kedua tangan harus dalam hati niat seperti itu. Nah terus Allahu akbar selesai ya. Itu dalam hati juga memaknai atau mengartikan Allahu Akbar, Allah Maha Besar atau Allah Maha Agung, seperti itu yang pas atau yang benar ya. Kadang-kadang bingung lagi orang-orang datang ya, terus sholat ya, terus takbir langsung Allahu Akbar ini aja. Nah itu kadang-kadang niatnya gimana ya, sedangkan niat itu ya makrunatan bifi'lihi. Nah bifi'li tersebut itu ya dibarengkan dengan membaca takbiratul ihram. Nah yang namanya sholat kan itu dimulai atau diawali, dikawiti dengan takbiratul ihram, diakhiri atau dipungkasi dengan membaca salam. Nah kecuali niat ya dalam kita semua menjalankan atau melaksanakan ibadah puasa, apa itu puasa sunnah atau itu lebih-lebih puasa wajib ya, itu niatnya tidak dibarengkan ya pada awalnya ibadah ya, tidak dibarengkan pada awalnya pelaksanaan ibadah. Karena apa alasannya? Ya li usri muraqabatil fajri, karena susahnya ya kita itu meniti-niti atau mendeteksi keluarnya fajar.
Ya, keluarnya fajar. Nah, keluar fajar ini gimana? Ya, fajar sidik itu di waktu imsak. Lah waktu fajar apa durung ya. Terus pan puasa ngesuk. Terus kita niat ingsun nawaitu sabahudin ngono ya umpamane ngitung fajar ya kangelan li usri muraqabatil pasti alasannya itu dalam puasa itu niatnya tidak dibarengkan dengan pelaksanaan ibadah puasanya. Maka dari itu ya pada niat di malam hari habis sholat taraweh ya terus imam itu membacakan niat terus bareng-bareng sama jamaah nawaitu sama hudin anadai fardisari Ramadona kayak gitu ya hadisanati fardol lillahi ta'ala niat ingsun harap puasa nah itu berarti niatnya puasa ya tidak dibarengkan dengan pekerjaan ibadah apa ibadah puasa. Nah kalau dibarengkan dengan pelaksanaan ibadah puasanya harusnya dalam waktu imsak itu ya udah mulai kita melaksanakan ibadah puasa. Nah waktu imsak itu umpamanya di situ alasannya li usri muraqabatil fajri karena susahnya atau angele nginjen atau niti ya deleng maring metune fajar kan susah ya tuh susah apalagi bagi kita orang awam ya bagi orang-orang yang ada dasar secara keilmuannya dan juga di backup dengan adanya sarana atau alat-alat yang modern yang canggih itu juga susah apalagi kalau keadaan lagi umpamanya mendung ya kan susah itu ya. Nah, maka dari itu niatnya itu tidak dibarengkan pada awalnya ibadah itu khususnya kayak niat kita dalam menjalankan ibadah puasa ya nah itu jadi ya tujuannya ke sana ya tujuannya ke sana apa napa niku walaupun azam niku termasuk nggoni maring panggonane niat ya nggoni maring panggonane niat ya anahu teman sunep saum iku azama ya nejo sapa wong koma ing nggoni sapa wong makomaniate ing panggonane niat walaupun penanggono kalau sesuatu niat yang harusnya dibarengkan dengan suatu pekerjaan karena di sini kok niatnya ya tidak di awal ibadah maksudnya azam tapi azam walaupun azam tapi azam di situ ngenggoni atau menempati maring panggonane niat nah kayak gitu jadi yang dimaksud wasahihu anahu azama koma makoman niati ya jadi azam tersebut yang menurut kode yang soheh itu nggoni maring panggonane niat walaupun niat itu ya di luar pelaksanaan awal ibadah ya. Itu khususnya puasa. Nah itu dalam niat dalam puasa itu umpamanya di ini apa di jama ya bisa itu antisipasi barangkali lupa niat dalam setiap malam. Nah walaupun umpamanya awal Ramadan tapi awal Ramadan ya niat insun puasa ini dalam dina besi esok sawulan puput anti pol ya aku ya perdu krono Allah Ta'ala lah malam berikutnya juga niat puasa niat insun puasa ini dalam dina ngesuk seterusnya itu untuk antisipasi ya barangkali lupa tidak niat ya lupa orang niat tetap puasanya tetap sah kayak aku walaupun beneran niat ya yang lagi awal Ramadan wis niat tak jama sawulan kayak aku tapi aja mentang belum lah yang tak jama sawulan kiran nyorban niat kayak aku ya
Enggak seperti itu hal seperti itu untuk antisipasi saja, bukan kelalen. Wong manusia sifatnya kelalen, bon anak keturun pas turu barang sahur, tang turu sahurnya nyet apa durungnya kayak ya. Ah, keladannya durung niat tapi alhamdulillah niat lagi awal Ramadan sahulan muput berapa apa tetap sah. Nah, karena nanti di jama. Tapi ya aja mentang-mentang bisa coba ikiran. Yang pan niat lah, harapan niat ya. Enggak seperti itu ya. Tetap ya tiap malamnya nih niat itu untuk sekedar apa itu antisipasi saja. Ya, antisipasi. Ya, jelas ya, saya lanjutkan. Nah, di sini dipaparkan wa amma hukmuha fa huwa wujubu ghaliban secara umum ya, secara keseluruhan yang namanya hukumnya niat itu wajib. Wa min ghairil ghalibi itu pada perkara yang ghalib, perkara yang sumambrah atau yang umum. Wa min ghairil ghalibi qad tundabu kama fi ghuslil mayiti, dan juga dari sesuatu yang tidak ghalib ya, tidak ghalib itu terkadang ya niat itu disunahkan seperti halnya kayak dalam memandikan mayit ya, itu terkadang disunahkan niatnya itu disunahkan dalam memandikan mayit ya, dalam memandikan mayit atau jenazah. Waqtun dabu ya, waqtun dabu kama fi ghuslil mayiti. Nah, terkadang ya niat itu juga termasuknya disunahkan ya dalam sesuatu yang tidak ghalib ya, dalam niat memandikan jenazah atau memandikan mayit. Nah, itu tidak wajib ya. Jadi adapun caranya niat itu atau kefiahnya niat ya itu beda-beda tergantung sesuatu barang ya atau sesuatu yang diniati, seperti halnya kasonati wasomi ya, itu perbedaan antara niat dalam pelaksanaan sholat dan juga dalam pelaksanaan puasa. Kefiahnya itu beda-beda, itu semua dikembalikan ya, tergantung ya sesuatu yang diniati ya. Wa kaifayatuha takhtalifu biikhtilafil manwi ya. Berarti niat ya, niat ibadah, niat apa, terutama syarat yang pertama orang yang niat itu ya harusnya beragama Islam, Islamun nawi, Islame wong kang niat ya, orang yang niat itu harus beragama Islam. Watam yisu dan syarat kang berikutnya watam yisu lan tamyise nawi ya, tamyiz pinter ya, pinter dalam melaksanaan niat ya, bener-bener pinter ya, ora bodoh ya, pinter digolongakan termasuk wong sing pinter dalam melaksanakan wudhu, melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan apa saja ya. Watam yisuhu, jadi yang niat itu juga termasuk orang yang pinter atau paham. Nah, itu kalau paham yang niat itu paham, nah itu maka akan meniati apa terhadap sesuatu barang yang diniati ya, apa itu niat zakat, niat sholat, niat puasa ya. Nah, itu ya dituntut apa watam yisuhu, jadi yang niati itu ya yang betul-betul paham dan juga pinter ya, pintar paham dalam meniati sesuatu barang yang diniati. Jadi seseorang yang niat itu ya juga dituntut pinter atau paham ya
terhadap sesuatu barang yang diniati. Wa adamu ityanihi bima yunafiha, dan orang yang niat itu atau orang yang niat ya itu tidak menafikan atau tidak mentiadakan ya, mentiadakan apa ya, niat itu ya dengan dalam niat dalam hati. Jadi dinafikan itu niatnya itu tidak dibarengkan dengan hati ya. Di sini ya dari depan wa adamu ityanihi, dan ora onone nekaakene si nawi wong niat bima kelawan siji yunafika kang nafeaken atau orang anakaken atau mentiadakan ya, mentiadakan adanya niat itu dibarengkan dalam hati, hukman ing dalam secara hukume. Jadi kalau betul-betul tamyiz maka akan membarengkan apa niat itu dalam hati. Ya, kalau tidak tamyiz ya kan di sini ya dipaparkan ya apa wa adamu ityanihi bima yunafiha bi ayastashiba fil qalbi hukman. Ya, orang yang tidak tamyiz tidak akan membarengkan niat itu dalam hati ya. Mentiadakan sih ya, mentiadakan niat ya dibarengkan dalam hati secara hukum ya. Nah itu mentiadakan niat ya dalam hati ya yang dibarengkan dalam hati secara hukum. Nah cara niat itu kan harus dibarengkan dalam hati. Itu kalau umpama seseorang yang niat mau melakukan apa, mau sedekah lah, mau apalah kayak gitu, tapi kalau umpamanya menyengaja ya berketerkaitan dengan sesuatu yang lain atau apa itu aplako atau mutlakaken godang kiye ngene maka niatnya itu tidak sah ya. Pemen nyongko kan jariah nyomban nyong sedekah nyong jariah, tapi kok ngenteni dang nyong adol motor payu umpamane ya ora sah ya ora sah. Awit tabaruka sohat ya, awit tabaruka atawa ingalap barokah ya, sohat mongko sah opo niat, tapi harus ngalap keberkahan. Nah itu ya sah ya, niatnya tabaruk ya. Tapi kalau niat umpamanya untuk ibadah ya, niatnya itu kan niat selain daripada dalam wudhu itu pada awal pelaksanaan ibadah. Lepas sodako ya cer gampangnya duit druanan kok dang ngenteni kiye makanya sodako catet dingin ya ora bisa ya, ora bisa. Nah itu namanya tabaruk ya, tasah tabarukan ya berkah. Nah itu semua perkara yang dimaksud itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan atau pengadatan ya, supaya ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah dan juga dari kebiasaan seseorang kesehariannya ya. Katam yisil julusi lil iktikafi an julusihi lil istirahati. Jadi untuk bisa membedakan ya mana duduknya seseorang yang itu duduknya betul-betul lagi iktikaf ya, iktikaf ya, dan juga duduk lil istirahah ya, duduk istirahat, duduk biasa karena lagi istirahat atau ngaso atau leyeh ngono. Ya lungguhe wong leyeh-leyeh karo lungguhe wong iktikaf kan jelas beda. Nah itu untuk membedakan tamyizil ibadah anil adah ya. Jadi untuk membedakan antara apa pelaksanaan ibadah dan juga dari kebiasaan ya. Katam yisil julusi lil iktikaf wal julusi lil istirahah ya. Bagaimana kayak duduk seseorang itu betul-betul lagi melaksanakan iktikaf dan duduk istirahat lagi leye-leye atau nyantai atau ya jagongan rebahan lah
duduk itikaf kan dedep, itikaf kan manane meneng lah menghadap Allah tapi hatinya dipikir. Nah, kalau duduk di istirahat kan pansila, pan singarannya selonjor, kan apa? Kan pada bayi jagong. Ya, pada bayi jagong. Jadi supaya ada perbedaan yang dalam kayak dicontohkan di sini kayak seseorang yang duduk niat iktikaf sama duduk seseorang yang duduk istirahat. Nah, duduk istirahat kan jagongnya pan sikile pan keprimen kan ya bebas. Tapi kalau duduk iktikaf kan tetap sila ya, duduknya duduk sila kedua kakinya. Yang mandi wajib kan ya jelas ya beda sama yang mandi sunnah. Yang mandi sunnah kan bebas, kabur mau duduknya gimana mau apa. Nah, kalau mandi wajib kan ya lubang-lubang yang nembus itu harus ya kemasukan air. Jadi kan beda sama mandi-mandi yang bukan wajib. Nah, itu juga untuk membedakan hal masalah kayak mandi yang katakanlah wajib sama yang mandi sunnah. Watam yisi rut batil ibadah ya. Jadi untuk membedakan juga masalah kedudukan atau pangkat ya atau posisi daripada ibadah atau ibadah itu berupa mandi wajib ya, minal husril mandubi, dari mandi yang sunnah. Kalau mandi sunnah kan bebas ya, bebas. Kalau mandi wajib kan jelas tidak ya, harus katakanlah dari atas ini ya, yang wajib harus kena air ya. Nah, itu kedua telinga, enggak hidung, enggak mulut ya, enggak terus dubur kubul ya, kubul dubur itu semuanya ya harus kemasukan air ya. Itu lubang-lubang yang ada pada diri tubuh manusia ya, semua itu dalam bahar roja sabu syaro itu atat finiatin takfiriman hawa laha bila wasanin. Nah, itu semua yang ketujuh syarat-syaratnya niat itu kalau bisa dijalani atau dilakukan oleh seseorang maka akan mencukupi terhadapnya bila wasanin ya, bila wasanin dengan tidak ngantuk ya, tidak ngantuk. Di sini hasanin bermakna atau mempunyai arti baik atau bagus ya. Alasannya ya di dalamnya lafaz hasanin itu mengandung suatu isyarah apa? Ila annahu yasunu ayak sudal ikhlas fil ibadah, supaya seseorang yang niat ya dalam berbagai macam awal melaksanakan ibadah itu dalam niatnya itu menyengaja supaya ikhlas dalam beribadah. Ikhlasnya itu nambah baik. Nah, nambah baik dalam ketulusan atau keikhlasannya dalam pelaksanaan ibadah. Tambihun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Mustafa maulana Muhammad yadil awalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabatin ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yakafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shimna wa fadna min jamil fitani wa afina wa salimna minal balaya min hanyazal jalali wal ikram. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina ya rasulullah Muhammad handa babullah walam yakullahu babun khairu kama sina musyurina. Inna natawassalu wa natawajjahu bika ilallahi ta'ala liyaghfira lana khoti'atina wa yaqbala taubatana wa yujiba da'watana wa yaqdiya hajatina wa hawaijana wa yuballigha maqasidana wa ma'aribana wa yusahila umurana min umuri dini wa dunya wa akhirah. Innaka nasrahibul wasilah ya Rasulullah. Allahumma ya Allah yassir lana umurana
ma'arati min qulubina wa abdanina wa salamatil afiyati fid dinina wa dunyana wa qulana sahiba fi safarina wa hadirina khalifatan fi ahlina wa ablana riham thayyibati kama hiya fi ilmika sulha alaina min husaini rahmatika wa ahmilna bi hamlal karamati ma salamatil afiyah fid dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Allahumma sin akibatana min umuri dunya wa azabil akhirah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa subhana rabbina wa rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.